Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ashrafil anam, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalik falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda ibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para perindu surga, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatku dalam kebaikan. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Suasana hatinya sore hari ini seperti apa, Bu? Betul bahagia? Ada yang belum bahagia tapi masih sedikit cemberut. Berarti ada ganda kepribadian kalau begitu ya. Mudah-mudahan tidak ada, insyaallah. Ya, semoga para jamaah, para sahabatku dalam kebaikan, bapak dan ibu dan ikhwah fillah, betul-betul merasakan kebahagiaan yang tiada tara, sukacita yang luar biasa dalam kondisi apapun, di situasi seperti apapun. Kenapa? Karena kita sebagai seorang muslim, bapak ibu, ya, sebagai seorang mukmin, salah satu konsekuensi di antara keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa kita harus merawat spirit kebahagiaan dalam kondisi dan situasi apapun. Karena bahagia adalah salah satu di antara manifestasi dan wujud rasa syukur kita atas seluruh samudra kenikmatan Allah yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Apalagi kalau kita yakin, ikhwatal iman rahimakumullah, di antara tanda-tanda orang yang beriman adalah dia pasti gembira, bahagia, bertahniah ketika akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena bagi kita sebagai hamba yang beriman, ketika Allah nanti izinkan, Allah takdirkan, kita diberikan usia dan umur panjang, berjumpa dengan bulan suci Ramadan, ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan yang sudah dirindukan bahkan berbulan-bulan lamanya oleh para ulama salafus salih, para ibadur rahman. Kenapa demikian? Karena kedatangan Ramadan ibarat kita akan bertemu dengan tamu yang agung. Tamu yang agung, tamu yang kita rindukan. Ibu bapak sangat menyenanginya, menyukainya, bahkan menghormatinya. Terbayang bapak ibu kalau kita mau kedatangan tamu yang ibu bapak betul-betul bukan hanya mencintai, bahkan menghormati gitu ya, ngefans lah istilahnya, dan mengidolakan. Bayangkan kalau tamu itu datang ke rumah kita, kira-kira apa yang bapak ibu lakukan?
tentu melakukan berbagai persiapan ya sebaik-baiknya untuk tadi menyambut kedatangan tamu agung tersebut. Mulai dari rumah mungkin Bapak Ibu ya, rumah kita dirapihkan serapih-rapihnya. Ya, dicat dengan cat yang masih segar, fresh and fun gitu ya. Kemudian juga kalau perlu ada ditambah aksesoris taman di depan rumah kita dengan taman-taman yang sekiranya tamu tersebut belum masuk ke rumah itu ketika lihat halaman taman rumah atau halaman taman bunga kita sudah senang, begitu ya. Kalau perlu Bapak Ibu juga dengan keluarga misalkan menyiapkan pakaian dan seragam khusus, pakai batik atau pakai baju tertentu, ya. Dan juga semuanya disiapkan aksesoris-aksesoris di dalam rumah, kalau perlu juga menyiapkan merubah posisi furniture, barang-barang yang ada di rumah agar kesan pertama ketika tamu agung tersebut masuk ke rumah ke rumah kita, Bapak Ibu, dia akan senang betah berlama-lama di dalam rumah kita. Apalagi kalau kemudian kita komparasikan atau ilustrasikan tamu tersebut adalah tadi merupakan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dirindukan bagi siapapun di antara kita, manusia yang sadar diri dan mengaku banyak melakukan dosa dan maksiat. Maka kita pasti berharap ampunan. Dan sebaik-baik ampunan, para jamaah rahimakumullah, sebaik-baik maghfirah yang akan dirasakan oleh hamba yang beriman adalah ampunan maghfirah yang Allah limpahkan di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Maka marilah sekali lagi para jamaah rahimakumullah, kita sambut kedatangan Ramadan yang tinggal beberapa minggu lagi. Sekarang H-26 mungkin ya. Hari ini sudah masuk hari keempat dari bulan Sya'ban, ya. Dan Sya'ban pun juga menjadi mulia. Sya'ban juga menjadi bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini berdampingan, bergandengan dengan bulan Ramadan. Tidak mungkin kita masuk ke dalam bulan Ramadan sebelum melewati, bahkan masuk dulu gerbang bulan Sya'ban. Maka tentu baik sekali kalau kita terus berdoa kepada Allah, memohon rahmat dan berkahnya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami semua, ya, kepada keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai, dan berkah dalam segalanya, ya, di bulan Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah usia kami hingga bulan Ramadan. Kenapa sedemikian itu kita harus menyambut kebahagiaan, menyambut Ramadan dengan sepenuh kebahagiaan? Bahkan jamaah rahimakumullah, saya titip ya dari awal, titip pesan, apapun kondisi kita hari ini, apapun situasi, seberat apapun kondisi negara dan bangsa kita saat ini, ya, dan jangan sampai berbagai masalah pribadi, apalagi yang ecek-ecek, masalah keluarga, bangsa dan negara, ini kemudian mengalahkan suasana dan spirit hati kita yang sekali lagi harus betul-betul gembira, ya, dengan datangnya syahrul Ramadan. Kenapa demikian? Jamaah rahimakumullah, berfirman dalam ayatnya, ini penggalan dari surat Al-Baqarah 185 yang tadi sebagian
والفرقان منكم الشهر فليصم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم العسر ولتكملوا تكبروا الله عليكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Sedikit pesan dari saya buat Bapak Ibu semua, mumpung masih ada waktu, ya 1 bulan kurang ke depan, baiknya ayat-ayat seputar Ramadan seperti halnya ayat ini, paling tidak dari 183, 184 sampai 187, ya. Kalau bisa dibaca ulang, ya, sebanyak-banyaknya, dihafalkan, diupayakan bisa dihafalkan dan ditadaburi tentunya. Agar ini salah satu bentuk persiapan yang sangat baik, ya, tentunya kita lakukan dalam upaya membuktikan kebahagiaan kita suci Ramadan. Kenapa demikian? Allah sampaikan dalam ayat ini di antara banyak keutamaan dari Ramadan, bahwa bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Di mana fungsi diturunkannya Al-Qur'an di bulan ini? Hudan linnas, ya, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan memberikan penjelasan itu. Wal furqan, dan juga Al-Qur'an menjadi al-furqan, pembeda antara hak dan batil. Nah, jamaah rahimakumullah, untuk pembahasan kajian atau tadabbur Al-Quran pada kesempatan sore ini sampai akhir ayat, insyaallah dalam sesi yang lain kesempatan. Nah, tadi Allah sampaikan salah satu di antara keutamaan bulan Ramadan, Allah memilih bulan ini sebagai awal turunnya Al-Quran. Bapak Ibu harus bisa dipahami, ya, bahwa turunnya Al-Quran menjadi wahyu dan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dimulai di bulan suci Ramadan. Khususnya ketika wahyu yang diawali dengan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini diterima Rasulullah saat Rasulullah sedang menikmati uzlah, bertahannuts, menyendiri dalam rangka berzikir, mengingat Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk dan memintakan ampunan untuk umatnya saat itu. Nah, Al-Quran turun secara bertahap, dimulai pada malam 17 Ramadan. Kita pahami ini turunnya yang sifatnya by step. Karena kita tahu bahwa turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW itu dibagi dalam 2 tahap. Sedikit saya sampaikan apa yang disebut dengan fikih tarikh at-tashri' al-islami, sejarah pensyariatan al-Islam, khususnya sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu, Bunda, Bapak Ibu rahimakumullah, diturunkan pertama kali duf'atan wahidatan, sekaligus 30 juz, 114 surat, 6236 ayat, ya, 739 kata Ibnu Katsir, ya.
dan 1.027.000 huruf sejak awal basmalah Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, turunnya Al-Quran secara sekaligus jumlatan wahidatan itu turun di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Yang kapan Lailatul Qadar? Rahasia Allah. Ya. Namun dalam beberapa hadis kita temukan penjelasan Rasulullah bahwa yang pasti malam Lailatul Qadar itu ada di antara malam ganjil di Ashrul terakhir. Ya. Ini kajian khusus nanti dalam kaitan tentang bagaimana prosesi turunnya Al-Quran. Saya sampaikan dari sekarang biar Bapak Ibu tidak usah berdebat. Komo dugi kaguntrang. Ya. Tentang saat momentum nuzulul Quran. Ya, jadi yang dua-duanya tepat dan benar pendapatnya. Mau yang menyebutkan tanggal 17 Ramadan, ya, atau setelahnya, yaitu malam-malam ganjil di antara Ashrul Awakhir bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Itu yang turunnya sekaligus, jumlatan wahidatan. Adapun yang turunnya secara bertahap diterima Rasulullah, Akang Teteh, ya, teman-teman yang baik, itu dimulai dari tanggal berapa tadi? 17 Ramadan. Dan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bahkan sayyidus syuhur, sebaik-baik bulan di antara 12 bulan. Sebagaimana Rasulullah ibaratkan dalam satu hadis sahih Bukhari Muslim, bahwa Ramadan ibarat Nabi Yusuf alaihissalam yang memiliki banyak keutamaan di antara 11 saudaranya. Inni ru'aitu ahada asyara kawkaban, gitu kan? Di awal surat Yusuf. Di antara semua 11 saudaranya tidak ada yang jadi nabi dan rasul. Hanya Nabi Yusuf di antara semua putra Nabi Yaqub yang diangkat oleh Allah sebagai nabi. Bahkan nabi terganteng gitu ya, terkaset ya, tertampan. Seperti itulah kedudukan Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Bapak Ibu harus yakin sebagai hamba yang beriman, berbagai keutamaan dan fadilah-fadilah yang ada di bulan Ramadan sungguh tidak akan Bapak Ibu temukan di luar Ramadan. Ya. Wabil khusus di antara keutamaan bulan Ramadan tadi, Allah memilih bulan ini sebagai bulan turunnya Al-Quran. Ditambah lagi, berlipat-lipat lagi keutamaannya, karena di dalamnya ada malam yang paling baik di antara 365 malam dalam setahun. Itulah yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, ya, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Begitu ya. Nah, kita lihat sejenak Bapak Ibu komentar dari Imam Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin kenal dengan tafsir Al-Tafsir Jalalain. Ucapan beliau, tilkal ayyam syahr fihi al-Quran minal lawhil mahfud fi lailatul qadr hudan hal hadiyan minad dhalalah linnasi wadihatun minal huda bima yahdi ilal haqqi minal ahkam wa minal furqan mimma yufarriqu bainal haqqi wal batil. Hari yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dari mana diturunkannya? Minal lauhil, dari lauhil mahfud ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Yang dalam beberapa kitab ulumul Quran, misalkan dalam kitab Manna'ul Qattan atau kitab Al-Burhan fi ulumul Quran, malah disebut dengan Baitul Izzah. Turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz yang disebut dengan Baitul Izzah itu terjadi pada malam kemuliaan yang kita sebut istilahnya dengan Lailatul Qadar. Dan Al-Quran
sebagai petunjuk kepada seluruh umat manusia agar kita terhindar dari ad-dhalalah, kesesatan. Ya. Petunjuk tadi linnas ayatun wadihat, menjadi ayat-ayat penjelas minal huda, dari bima yahdi ilal haqqi minal ahkam, hingga bisa memberikan petunjuk hidayah kepada kita menuju al-haq, kebenaran dari seluruh hukum-hukum yang Allah tetapkan. Minal furqan ay mimma yufarriqu bainal haqqi wa batil. Maksud al-furqan adalah bahwa Al-Quran memiliki fungsi juga bisa membedakan antara hak dan batil. Maka disinilah juga pendapat para ulama menegaskan di antara bentuk kebahagiaan kita dalam menyambut Ramadan adalah sambutlah dengan perbanyak ilmu. Ya, saya ada kajian lain nanti di Rancaikek Bapak Ibu, judulnya begitu, menyambut Ramadan dengan meningkatkan keilmuan. Artinya menambah lagi ilmu, karena nggak mungkin kita bisa membedakan ini hak, ini batil kecuali dengan ilmu. Ini sunnah, ini bid'ah kecuali dengan ilmu, gitu ya. Ini tauhid atau ini syirik kecuali dengan ilmu. Itu diantara apa hikmah Al-Quran diturunkan sebagai Al-Furqan. Para catat, Allah wajibkan kepadamu saum di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu langit dibuka. Futihat abwabul jannah walam yughlaq minha bab wa ghulqat abwabun nar walam yuftah minhal bab. Allah membuka seluruh pintu-pintu surga dan tidak ada yang ditutup di antaranya, di antara pintu surga, dan Allah tutup pintu-pintu neraka dan tidak ada yang dibuka saat dalam hadis yang lain begitu, ya. Dan juga para setan, semua setan diikat. Juga terdapat pada bulan ini satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak memperoleh kebaikannya, barang siapa di antara kita tidak dapat kemanfaatan, kebaikan sedikit pun dengan datangnya bulan Ramadan, maka dia apa-apa. Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai. Jamaah Ramadan datang dengan membawa keberkahan. Di antara makna berkah adalah bertambah-tambahnya kebaikan. Ya, minum kita, makan dan minum kita berkah. Pakaian kita berkah. Keluarga kita pun diliputi dengan keberkahan. Rumah kita berkah, waktu kita berkah, pekerjaan kita juga berkah, rezeki yang kita dapatkan juga berkah, dan seluruhnya adalah syarat dengan keberkahan. Itulah di antara keutamaan bulan suci Ramadan. Apalagi Rasul menegaskan tadi, ketika datang Ramadan, bayangkan Bapak Ibu, kata Rasulullah, dengan penuh senyuman dan memberikan spirit kebahagiaan kepada sahabatnya, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Apa maknanya ini? Halo jemaah, apa maknanya? Apa
manfaat bagi kita sekarang bahwa pintu surga dibuka, sedangkan kita belum masuk ke dalamnya. Apa manfaatnya bagi kita pintu neraka ditutup, sedangkan kita tidak bisa melihatnya? Pintu neraka. Maksudnya apa? Kalaulah Anda, wahai sahabat-sahabatku, teman-teman baik, ya, termasuk saya yang berbicara, melakukan kesalahan, melakukan satu dosa,
Ingat ketika datang Ramadan, rahmat dan maghfirah Allah mengalahkan murkanya. Ini pendapat para ulama, maksud ditutup pintu neraka. Jadi ketika ada seorang hamba melakukan kesalahan, rahmat dan ampunan Allah itu mengalahkan murka Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak akan sampai dihukum kalau kita melakukan dosa-dosa di bulan Ramadan. Dengan catatan tapi ya, kata Syekh Abdullah Nasir Luban, selama dosa itu bukan dosa-dosa besar. Ya. Dosa besar mata tepe kudu tobatan nasuha. Jadi jangan salah paham memahami hadis ini atau makna hadis tersebut. Guys, nama apa? Mau dihukum dosa di bulan Ramadan mah jangan-jangan gitu mah gitu ya. Badai bebogohan, badai ngedet gitu ya. Badai naon? Ngodit ya apa? Jangan salah paham juga. Justru ya sekali lagi, ini makna ditutup pintu neraka. Nanti saya bahas Bapak Ibu di depan hadis secara spesifik ya. Dan ada makna lain di antara selain makna itu. Ini penjelasan para ulama dalam jannah benar. Sebelum kita lanjut nanti ke sesi tentang apa saja bulan Ramadan, sedikit saya ingin kita diskusi lah sedikit Bapak Ibu ya sebentar. Dan ini bisa meluruskan pemahaman yang opini yang mohon maaf berulang-ulang saya dengar dalam para penceramah di YouTube dimanapun selalu ada ungkapan demikian. Ini mumpung masih ada waktu, bisa salah paham nih Bapak Ibu ya, bahwa kita jadikan Ramadan sebagai momentum latihan buat kita semua. Ya, ini maksudnya apa momentum latihan? Ajang pelatihan. Latihan apa maksudnya Bapak Ibu? Latihan ibadah, latihan puasa begitu. Ini kan banyak Bu di tengah masyarakat. Ya seolah sebagai tadi ajang bagi kita untuk coba-coba dalam melakukan aktivitas ibadah. Biarkah hartos ke Bapak Ibu? Ya Pak Haji misalnya ya terus aya 60 langkung Pak Haji. Oh tajam. Punten tos suudon abi namanya. Ya sebatlah usia 60 misalnya Pak ya, atau ibu lah makman yang 60 gitu. Pas nanti malam satu Ramadan kan, biasanya tarangian keneh tah nu tukang ngahudangkeun teh Bu ya. Kadang pakai bedug, kadang pakai sirine ambulan, pasti kan nu bade maot di sirine teh. Ya, sahur jam 2 gitu ya. Jam 2 ibu-ibu kadang jam 1 sudah bangun nyiapin masakan spesial ya. Senante royal ya. Tuh ya weh ya. Sop iga bakar gitu ya, nya telur. Tos siap jam 3 tos haraneut sadayana paranas keneh. Ibu tos beres masak, geus tata cangka barudak teh digugahkeun tadi bapana, entos Yosua 60 ya, tos 60 gitu tapi masih romantis banyak si emak teh. Bangun. Tuh tos kucorowokan ya, sahur. Si bapak ngantuk ya. Bapak Ibu kata ibu teh, atuh beb ya, ini hari pertama latihan sahur yuk, latihan bangun. Ibu latihan sahur, kasih bapak tahun misalnya. Ya, dua ikut sahur bareng makan ya. Puasa berangkat ke masjid pagi-pagi duha tos lapar si bapak teh mak lapar atuh bapak latihan sabar ya nanti kan bukannya maghrib gitu ya tos duhur bilang lagi lah lapar latihan bapak latihan nahan lah lapar bapak ibu kira-kira mantes tuh gitu ya si emak ya kasih bapak yang diajak latihan sahur,
latihan nahan lapar, latihan puasa. Nanti pas tarawih, ya aduh cangkel coba 23 rakaat atau 11 rakaat gitu ya. Latihan Pak, latihan ngadeg singkiat, latihan tarawih ya, pepergian tara tahajud ya penting gitu ya. Latihan. Kira-kira mantas tuh Bapak Ibu? 10 tahun ya. Paling tidak udah ketemu 50 kali lebih ya. Ya, bertemu dengan puasa Ramadan. Kira-kira pantas gak Bu? Ramadan jadi event apa? Tadi ajang latihan. Ya. Kalau buat anak cucu ibu emak yang masih TK, mungkin ini apalagi PAUD, SD ya. Latihan nahan lapar, latihan tadi sahur, latihan macam-macam pantas, wajar. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah berpuluh-puluh kali bertemu Ramadan, sudah puluhan kali juga melaksanakan saum Ramadan, melaksanakan tarawih di malam hari Ramadan, sangat tidak pantas ya. Kalau semuanya dijadikan sebagai event latihan. Setuju Bu sampai di sini? Kenapa demikian? Bukan sekedar setuju nggak setuju Bapak Ibu ya. Karena para ulama, guru-guru kita sudah berpesan sejak lama ya. Dalam kitab Al-Ghunyah Syekh Al-Jailani pada juz 1 halaman 326 menuturkan ungkapan dari Syekh Dhunnun Al-Misri, dia salah satu ulama Mesir. Ini katanya beliau adalah seangkatan dengan Syekh Mutawalli. Bapak Ibu cari di YouTube ada nih ya, ceramah Syekh Dhunnun Al-Misri, tapi lebih banyak lah tadi kayak Syekh Mutawalli Sya'rawi. Itu mufti ulama Azhar Mesir. Belum menyatakan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dari ungkapan ini ya tanpa saya bacakan bahwa sebetulnya kenapa dalam beberapa hadis betapapun para ulama hadis menyebutnya dhaif ya, tapi ulama lain membolehkan mengambil maknanya karena baik. Dari ungkapan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, maka paling tidak persiapan paling akhir, sebetulnya terlambat Bapak Ibu ya. Nanti kita di depan lihat ulama-ulama lain sejak paling tidak sejak bulan Rajab kita sudah starting, kita sudah mulai bergerak. Melakukan aktivitas apa dalam menyambut Ramadan? Orang ini terus saban, terus kalangkung Bu ya. So, Syekh Dhunnun Al-Misri paling lambat sejak bulan Rajab kemarin. Apa yang kita lakukan? Menabur benih. Nah, dalam bahasa Arab sebutnya dengan muddatuz zira'ah, momentum kita nanam bibit-bibit unggulan. Paham Bapak Ibu? Amal-amal yang unggul yang selama ini kita ya mungkin jarang berinfak, bersedekah ya. Infak sedekahnya juga nunggu pas kajian kuantum tarbiyah saja misalnya gitu ya. Karena dikondisikan ada kesempatan. Kenapa? Ya, atau mengkhususkan waktu-waktu tertentu sesuai dengan hadis Nabi, mau ke masjid ya, Pak nitip nih buat kotak amal di masjid. Atau kalaupun tidak ke kotak amal dikasih ke siapalah. Mungkin dari masjid mau jalan-jalan dulu atau mau berangkat ke pasar belanja gitu ya, ketemu tukang apalagi kasih misalkan dari sejak bulan Rajab. Hal-hal yang selama ini kita abai maksudnya Bu ya, kurang begitu penting, jadikan sebagai infaknya, sedekahnya, saum-saum sunnahnya ya. Yang mungkin kita agak malas ya kalau saum sunnah Senin dan Kamis atau Ayyamul Bid, komodai saum Daud begitu ya. Di bulan Sya'ban perbanyaklah puasa. Karena dalam hadis Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan saya belum pernah melihat Rasulullah ya hampir penuh puasa di selama 1 bulan selain bulan Ramadan, yaitu puasa di bulan Sya'ban. Tapi jangan salah niat ya, tidak ada puasa Sya'ban istilahnya, pun tidak ada kemarin puasa
Rajab. Anjuran Rasulullah adalah memperbanyak puasa. Begitu ya. Tapi bagi ibu yang pingin banyak puasa full gitu ya, jangan sampai puasa hingga H-1 Ramadan. Besoknya mau puasa nih, ya. Sekarang masih puasa itu tidak boleh dalam kata para ulama, dalam berbagai madhab ya. Paling tidak ada jarak lah 2-3 hari kita sudah berhenti puasa sunnahnya, kita siap-siap untuk menyambut datangnya ibadah puasa Ramadan. Tanggal berapa puasa Ramadan, Bu? Ada yang bilang 2 April ya. Muhammadiyah itu sudah mengeluarkan dari Dewan Tarjih ya. Itu 2 April. Ada mengatakan 3 April, bahkan biasa tuh ya kan tanggal 1 sebelum tanggal 2 gitu ya. Bapak Ibu mau milih yang mana? Udah tahu bocorannya tuh. Kalau percaya dengan fatwa saya, tidak usah nunggu nanti fatwa dari hasil sidang isbat Kementerian Agama, MUI dan yang lainnya. Ya, yakinlah tanpa ragu-ragu, fatwa saya kita akan mulai puasa tanggal 1 Ramadan. Setuju Ibu? Sat pokoknya. Ya, madhab manapun, dari lembaga manapun di dunia pasti Bu, ya. Kita mulai puasa tanggal 1 Ramadan. Setuju Bapak Ibu? Ya. Nah, itu momentumnya, sekali lagi kembali ke awal Bu. Menyiapkan tadi bibit-bibit unggulan, zira'ah itu ditanam, ya. Ya tadi yang kita tidak biasa lakukan di bulan Rajab harusnya, ya. Dan bulan Sya'ban kata Syekh Nur Al-Misri, bulan Sya'ban sekarang ini bukan lagi nanam harusnya. Ini masa perawatan. Iya, disiram, ya. Disiram, dicebor, ibu lamun nanam naon, Bu? Bunga, apalagi bibit apapun, ya. Kan tidak cukup cuma ditanam lalu diantap, ya. Tidak pengairannya. Mau semahal apapun ibu beli bunga, mau bunga melati, bunga mawar, bunga janda bolong, ya. Menuju usum ya, bunga desa, apalagi gitu ya. Jangan dibiarkan Bapak Ibu, harus dirawat. Jelas Bapak Ibu, punten tadi. Dirawat dengan cara dicebor, ya dikasih pupuk. Mananya apa? Kata yang saya pahami, maksud dirawat, dikasih air, dicebor, ya, siqo ya. Punten dalam bahasa Arab tadi, yang pertama muddatuz zira'ah, yang kedua muddatus siqayah tadi. Dirawat dengan apa? Keistiqomahan. Istiqomah gitu ya. Dengan saum sunnahnya. Istiqomah dengan sunnah-sunnah nafilahnya. Istiqomah dengan sholat berjamaahnya nih. Ya, akang-akang. Kalau kemarin-kemarin kadang kita milih-milih sholat berjamaahnya cuman maghrib saja misalnya. Atau isya saja. Yang lainnya enggak. Coba sekarang 5-5-nya jangan absen. Siap kan? Para pemuda siap? Ya, kalau merasa Anda lelaki sejati, ya, yang tidak mau diragukan kejantanan dan kelelakiannya,
sekarang nu lagi panen-panennya, ngumpulkan keuntungan. Ada pengusaha yang khianat, Allah akan hukum mereka. Tapi ibu jangan terpengaruh dengan semua itu. Ya, jangan terprovokasi karena ribut masalah ekonomi, susah, jadi ikut susah nyambut Ramadan, nggak boleh. Ya. Ayat ini memang tidak bicara spesifik tentang Ramadan, enggak, Bu. Tapi maksudnya gimana? Datangnya Ramadan bagi kita bukankah itu rahmat? Rahmat, Bunda, ya. Allah kasih umur kepada kita, dikasih usia bertemu dengan Ramadan ketika yang lain ya banyak yang sudah meninggal, menghembuskan nafas terakhir, dijemput oleh malakul maut. Kita masih hidup, ini kesempatan Allah sayang kepada Bunda, sayang kepada Bapak nih, agar kita lebih baik lagi, memperbaiki diri, tobat khususnya. Bukankah ini merupakan fadl? Bukankah datang Ramadan merupakan rahmat? Rahmat. Apalagi memang Ramadan bulan rahmat, bulan fadilah, bulan maghfirah dan berkah. Maka wajib hukumnya kita bergembira. Qala ba'dus salaf, kanu yad'una Allah 6 ashhur an yuballighahum syahr Ramadan, thumma yad'una Allah 6 ashhur an yataqabbalahum minhum. Allahu akbar. Ini ulama-ulama soleh kayak gini, Bu, ya. Bukan sejak Rajab dan Sya'ban tadi saya bilang di awal, Bu, ya. Para ulama dahulu, kata Syekh Ibnu Rajab, para sahabat Muhajirin Ansar, para ulama terbaik di masa itu dan harus juga hadir di masa sekarang, ya, mereka bahkan sejak 6 bulan sebelumnya, berarti di bulan Rabiul Awal berarti mulut, Bu, sampai sekarang menjelang Ramadan mereka berdoa. Pokoknya 6 bulan sebelumnya tuh doanya apa? Agar yuballighahum syahra Ramadan. Ya Allah, tadilah Allahumma ballighna Ramadan. Ungkapan doa itu bukan dari bulan Rajab, bahkan sejak 6 bulan sebelumnya. Doanya itu. Berarti kan apa? Mereka sudah isti'dad, persiapannya sejak 6 bulan sebelumnya. Begitupun ketika sudah lewat Ramadan, Bapak Ibu, mereka pun berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya, 6 bulan berikutnya nanti dari bulan Syawal, ya, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rabiul Safar, Rabiul Awal tuh. Ya, sampai nanti menjelang bulan Maulid lagi setelah Syawal, para ulama dahulu salafus salih doanya justru apa? Ya Allah, terimalah semua amalan-amalan kami selama Ramadan kemarin. Ini menandakan ulama dahulu itu rindunya luar biasa. Kita berhenti hanya sampai tanggal 1 Syawal. Orang beriman tuh kayak gitu, Bapak Ibu. Betul, kita ucapkan alhamdulillah, syukur kita bisa melewati Ramadan dengan kan ada juga orang nanti ditinggal Ramadan ucapannya alhamdulillah, alhamdulillah, nggak puasa lagi, aduh ripuh, ya. Alhamdulillah bisa pacaran lagi. Alhamdulillah bisa ngedate lagi, gitu ya. Alhamdulillah gitu. Bukan itu Bapak Ibu maksudnya, ya. Para ulama dahulu ketika ditinggal Ramadan justru doanya agar Allah menerima amalan-amalan. Ini menggambarkan kerinduan yang dahsyat dengan aura dan suasana Ramadan. Ini ada di kitab Lataiful Ma'arif 232. Saya kutip, ya. Saya coba cari di Maktabah Syamilah ketemu ini. Alhamdulillah. Kenapa kita harus tadi, ya, kenapa juga para ulama sejak 6 bulan sudah menantikan Ramadan? Kaifa la yubashshirul mu'min bi fathi abwabil jinan, kaifa la yubashshirul muddibu bi ghalqi kaifa la yubashshirul aqilu bi waqtin yughallu fihi asyayatin, min ayna yushbihu hadha zamana zamanun. Masih di kitab Lataiful Ma'arif halaman 148. Bagaimana kita tidak gembira, wahai saudaraku yang beriman, teman-teman yang baik? Seorang mukmin diberi kabar gembira dengan terbukanya pintu-pintu surga tadi. Tertutupnya pintu-pintu neraka. Bagaimana mungkin seorang yang berakal, punya akal sehat, tidak bergembira jika diberi kabar tentang sebuah setan pun dibelenggu, diikat.
Dari sisi manakah ada suatu waktu menyamai waktu ini? Nggak ada, Bu. Nggak ada waktu pagi, siang, sore, dan malam. Nggak ada minggu-minggu, malam, siang, ya, dan bulan yang bisa menyamai, bahkan mengalahkan keutamaan waktu pagi, siang, sore, dan malam, dan seluruh minggu-minggu yang ada di bulan Ramadan. Sedikit saya luruskan juga bila masih salah paham, Bu, ya. Tadi baru sampai ditutup pintu neraka. Lalu bagaimana maksudnya dibelenggu syaitan? Maksudnya apa, Bapak Ibu? Dibelenggu syaitan adalah kita merasakan bagaimana dahsyatnya kasih sayang dan cinta Allah hingga syaitan pun dibelenggu agar kita leluasa. Kita leluasa, ya, tidak ada beban, tidak digoda ku syaitan, leluasa dalam beramal hingga mencapai finish nanti. Ilustrasinya begini, ya. Misalkan saya mau lomba lari nih. Gini-gini masih bisa lari, Bu, ya. Tong seudon ke Ibu. Ya minimal 1 putaran lari di kikrok bisa lah. Biasanya 10 putaran, ya. 1 putaran lari, yang 9 jalan gitu. Ya, saya jujur aja, Bu, ya. Tapi jalan cepat gitu ya. Ibaratnya saya mau lari nih, lomba lari, ya. Dari start ada pesaing saya, rival saya, berdoa aja lah larinya dengan Kang Dodoy gitu ya. Saya berani dengan Kang Dodoy, Bu. Tapi lawannya itu diikat, dibungkut. Di talian, Bu. Kira-kira saya gimana, Bu, untuk mencapai finish? Harus lari juga? Relax aja. Santai, ya. Dan lawannya diikat tadi. Ya bisa bergerak. Ini ungkapan para ulama. Saya dengar ungkapan begitu. Juga sudah ada bersomat, ya. Ibaratnya seperti itu. Sampai kita berjalan akhir kita leluasa, nyantai dalam beramal. Harusnya begitu. Kita tidak lagi syaitan. Orang beriman harusnya begitu. Tapi kan ada orang yang bodoh, Bu. Jadi udah mau sampai finish, dari start tanggal 1, 2, 3 sampai 17 lewat, 21 lewat, sudah hampir finish, cicing heula 29 atau 28. Finish di rival tadi, ya. Ngatosan setan. Ada kan orang kayak gitu, Bu? Nunggu setan nanti jalan, ya, nyusul kita, bahkan masih santai. Pas Idul Fitri tadi teh, Bapak Ibu, ya, kita keduluan sama setan. Hingga setan goda kita. Beres Ramadan, banyak orang malah terjerembab kembali dengan tipu daya dan jebakan-jebakan syaitan. Nah, jamaah rahimakumullah, kenapa sedemikian itu Rasulullah, para sahabat dan para ulama dalam menyambut Ramadan? Karena memang Ramadan memiliki banyak fadilah dan keistimewaan. Saya sampaikan secara singkat saja, Bapak Ibu, ya. Ramadan dengan segala keutamanya membawa kebahagiaan bagi hamba-hamba yang beriman. Tidak bahagia gimana, Bapak Ibu, ya? Ketika Rasulullah jelaskan dalam berbagai hadis sahihnya bahwa Ramadan adalah bulan kita, ya, lebut doa, ngadoa, bermunajat kepada Allah. Setiap doa pasti diijabah. Bulan kita memaksimalkan ibadah sholat dengan kehusyuannya. Bulan zakat kita bisa berbagi dengan infak sedekahnya. Karena Rasulullah menegaskan dalam hadis Bunda Aisyah, riwayat Imam Muslim, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Sebaik-baik kita berinfak adalah infak di bulan Ramadan. Bulan apalagi turunnya Al-Quran, bulan berzikir, bulan pertaubatan. Begitupun dalam hadis sahihnya, Rasulullah menyampaikan dalam riwayat Imam Muslim, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ya. Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Ini saya sampaikan teks hadis yang mudah-mudahan ini mengingatkan memori kembali, memori ibu bapak ibu, agar kita lebih tadi soson-soson menyambut datangnya awal Ramadan nanti, ya.
dengan spirit tadi menghadirkan suasana surga di tengah keluarga kita. Nah, sedikit saya sampaikan Bapak Ibu, selain makna yang tadi ya tentang dibukanya pendaftaran penghuni surga, makna dibuka pintu-pintu surga itu secara majazi begini Bu maknanya. Ya, Ramadan itu betul-betul harus membawa aura surga bagi kita. Ya, kita belum masuk, kita masih di dunia. Tapi kita harus hadirkan suasana ya aura surga baik dalam diri kita, terutama keluarga. Maksudnya gimana? Ya, kita tahu orang surga kayak gimana? Baca Al-Quran. Allah buka itu, Allah bocorkan bagaimana kenikmatan dan keindahan para penghuni surga. Yang hafal deh. Contoh, di surah apa? Di akhir surat An-Naba, halaman ayat 31 sampai 40, gimana? Inna lil muttaqina mafaza حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Beri ayat itu. Surga itu kayak gimana? Intinya kan surga itu indah, sejuk, damai, tidak ada kebohongan, tidak ada pertengkaran, tidak ada kebencian. Yang ada adalah semakin cinta, semakin sayang. Bapak ke ibu semakin harmonis, bapak juga semakin menyayangi, ya. Pun juga perhatian kita semakin dilipat gandakan terhadap anak-anak kita. Sebagaimana nanti anak-anak penghuni surga, wildanu mukhalladun, yang sangat menyejukkan hati. Nanti baca lagi surat misalkan banyak ya Ar-Rahman ya, atau surat apa tuh? Al-Waqi'ah. Washabul yamin ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Masih banyak lagi lah di surat apa itu Az-Zariyat. Intinya nikmat surga itu, Bu. Nah, bukti kalau Bapak Ibu sebagai orang yang beriman dan mendapatkan tadi kesempatan dibuka bagi Allah, dibuka oleh Allah bagi kita pintu-pintu surga. Tadi aura-aura surga ada di tengah rumah kita. Jangan sebaliknya. Kata para ulama, makna ughliqat abwabun nar, harusnya suasana neraka jangan ada di Ramadan. Emang orang neraka kayak gimana? Baca lagi lah Al-Quran. Sebelumnya tadi, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yaduquna fiha baradan wala syaraba illa hamima wa ghassaqa, dan seterusnya. Pokoknya lah neraka magma, Bu, isinya adalah dendam, kebencian, dendam kusumat. Nanti di antara orang saling menyalahkan, saling memlehkan, siksaan, kebinasaan, dan masih banyak lagi. Yang pasti panas membakar. Ya jangan Ramadan ya Ramadan, tapi otaknya panas, panas, pala ini gitu kan. Gara-gara apa? Nyata panas kumaha na Ustaz, udah liur. Ya segala mahal, ya LPG naik, ya bahan bakar pertalit naik gitu ya. Komo ke kain jang bahan lebaran. Gara-gara naik mahal akhirnya bahan ke seret ya. Jadi apa? Cut bray membuka. Nah, kalau justru di tengah keluarga kita, jangan lihat bangsa kita liar belah, lihat negara mana. Bu, jaga keluarga kita. Nanti saya ada materi ini menjelang Ramadan, saya banyak kajian tarhib Ramadan ya. Ada minta kondisikan apa? Siapkan keluarga dalam menyambut Ramadan, atau siapkan keluarga surgawi. Dari keluarga kita mulai terutama, Bu ya. Jadi jangan sampai justru Ramadan teh pipasayeun loba ya, pasea we guntrang ya. Atau kumaha? Itu kan suasana neraka kalau begitu. Jika demikian berarti kita nggak dapat itu, naudzubillah ya, nggak dapat aura surga. Itu kurang lebih makna tadi dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka.